Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Elva Story, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kisah penuh hikmah terus hadir setiap hari. Bagaimana harapan bisa tumbuh di tanah asing? Dengarkan dengan hati yang tenang, semoga ada pelajaran untuk kita semua. Malam itu hujan turun halus seperti tirai tipis, menyentuh genting dan halaman kecil di rumah panggung milik keluarga Nadia. Di dalam kamar yang sempit namun hangat oleh doa, seorang wanita muda duduk bersimpuh di samping tubuh ibunya yang telah terbujur. Wajah ibunya tampak damai, seperti seseorang yang akhirnya beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh. Di sela isak yang ia tahan, Nadia mengusap lembut kening yang dulu sering berkeringat demi menghidupi mereka. Nadia masih muda, cantik, dan pernah salah memilih jalan. Gemerlap malam pernah menjadi pelariannya, ketika hidup tampak menutup pintu. Namun di hadapan kematian, kabut yang menutupi nuraninya tersibak. Ia berbisik lirih, suaranya pecah, menyebut nama Allah berkali-kali, memohon ampun untuk ibunya, dan memohon kekuatan untuk dirinya. Dalam hening yang panjang, ia membuat janji. Ia akan bertobat. Ia akan menutup buku yang kotor, lalu memulai halaman baru yang bersih. Bukan untuk tampil suci, melainkan agar doa ibunya terjawab oleh perbuatan yang benar. Pagi berikutnya langit terlihat lebih terang, seolah memberi tanda bahwa seseorang berhak memulai lagi. Nadia membereskan sisa barang milik ibunya, menyetrika baju-baju sederhana, lalu menyusun rencana yang selama ini hanya berputar di kepalanya. Ia akan mencari pekerjaan halal. Ia akan merantau. Ia memilih Arab sebagai tujuan. Di sanalah ia berharap bisa memulai hidup yang tenang, jauh dari ingatan yang menusuk. Ketika kabar niat itu menyebar pelan dari mulut ke mulut, beberapa tetangga menanggapinya sinis. Ada yang menggeleng sambil tersenyum tipis. Ada pula yang berbisik di warung kopi, menyebut masa lalu Nadia seperti cap yang sulit hilang. Mana mungkin bisa bekerja di Arab? Mana mungkin bertahan di negeri yang asing tanpa bekal besar? Nadia mendengarnya. Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilempar ke hati. Sakit, tapi tidak mematahkan. Ia memilih menunduk, menabung dari sisa pekerjaan harian, belajar memasak lebih rapi, dan menghafal resep-resep sederhana yang bisa disajikan cepat namun berasa rumah. Siang berganti sore, sore jatuh jadi malam, tabungannya belum banyak namun tekadnya kian bulat. Ia mengurus dokumen seperlunya, meminta restu pada beberapa orang yang tulus mengenal dirinya. Di mushola kecil dekat rumah, ia memperbanyak sujud, memohon agar langkahnya tidak tersesat lagi. Di sana ia menumpahkan rasa malu, rasa takut, sekaligus harap yang ia pelihara seperti api kecil di dalam dada. Satu demi satu, benda-benda kenangan ia rapikan ke dalam kotak. Foto-foto lama yang membuatnya tersenyum getir, sepotong pita rambut yang dulu dipakai ibunya, dan sajadah tipis yang ingin ia bawa. Ia mengelus kain itu lama-lama, seakan disitulah ia akan kembali menemukan arah, kapanpun ragu datang menghampiri. Hari keberangkatan pun tiba. Subuh terasa lebih bening. Nadia memandangi langit di atas terminal, menghirup bau embun yang sejuk, lalu menarik koper kecil yang tidak tampak istimewa. Ia menatap jauh ke depan, ke arah jalan panjang yang belum terlihat ujungnya. Di kursi tunggu bandara, ia menyusun niat. Ia tidak membawa banyak uang, hanya tabungan seadanya. Namun ia membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak bisa dicemooh oleh siapapun, yaitu kesungguhan untuk berubah. Pesawat mengantar Nadia menembus awan. Di tengah gumam doa penumpang dan dengung mesin yang berat, ia merapatkan jaket dan memejamkan mata. Kenangan pahit datang dan pergi, namun kali ini tidak lagi mengikat. Ia membayangkan dapur yang hangat, panci yang mengepulkan aroma sedap, dan orang-orang yang menikmati masakan tanpa tahu siapa yang mengolahnya. Ia ingin menjadi bagian dari kebaikan yang diam. Tidak menuntut pujian, cukup berguna, cukup halal, cukup membawa tenang. Saat roda pesawat menyentuh landasan, jantung Nadia berdegup seperti genderang kecil yang penuh harap. Udara Arab menyambutnya dengan panas yang tegas, cahaya yang terang, dan bahasa yang belum akrab di telinganya. Namun ia tidak gentar. Perusahaan penyalur menjemput dan mengantar ke sebuah rumah besar di distrik yang asri. Dindingnya tinggi, halamannya luas, aromanya bersih seperti lembaran kertas baru. Di balik pintu itu,
kehidupan baru menunggu. Manajer rumah memperkenalkan Nadia dengan ringkas. Tugasnya jelas dan sederhana, tetapi membutuhkan ketekunan. Ia akan menangani dapur, mengatur bahan, merancang menu harian, memastikan gizi anak kecil berusia 8 tahun terpenuhi, dan sesekali menyiapkan hidangan yang menghangatkan hati. Nadia mengangguk, menyimak dengan tekun, lalu berjalan ke dapur untuk melihat peralatan satu persatu. Kompor tanah mengkilap, oven yang tinggi, rak rempah rapi dengan botol-botol bening yang berbaris, seperti pasukan yang siap dipanggil namanya. Nadia memulai hari pertamanya dengan langkah perlahan namun pasti. Ia mengecek kulkas, menulis daftar belanja singkat, lalu mengatur waktu memasak agar sarapan tersaji tepat saat matahari naik setengah tombak. Di sela pekerjaan, ia sempat melihat sekelebat sosok pria pemilik rumah melintas di koridor. Posturnya tegap, wajahnya tenang, matanya teduh seperti orang yang menyimpan banyak cerita. Di sampingnya, seorang anak lelaki berusia 8 tahun berlari kecil, memeluk buku bergambar, dan menoleh ke arah dapur ketika mencium wangi tumisan yang sedang mengepul. Anak itu lalu duduk di kursi tinggi, memperhatikan setiap gerak tangan Nadia yang cekatan. Ada tatapan penasaran yang tulus, bukan curiga, bukan juga menghakimi. Saat Nadia menyajikan piring pertama, anak itu tersenyum lebar, senyuman yang menghapus lelah perjalanan dan meruntuhkan tembok asing di sekeliling hati. Senyuman yang membuat Nadia mengerti bahwa tempat bernama rumah kadang muncul di tempat yang tidak terduga. Di penghujung hari, ketika lampu-lampu rumah dinyalakan dan halaman semerbak oleh rempah yang masih tertinggal di udara, Nadia berdiri sejenak di ambang pintu dapur. Ia menarik napas panjang, lalu melepasnya perlahan. Dalam hati ia berterima kasih pada Allah yang masih memberi kesempatan. Ia telah tiba. Ia telah memulai. Dan di hadapan jalan yang masih panjang, ia memilih untuk tetap rendah hati, tetap tekun, dan tetap menjaga janji yang pernah diucapkan di samping ibunya. Malam merayap pelan. Dari jendela dapur, langit tampak luas dan jernih. Nadia menutup mata sejenak, memeluk sajadah tipis yang ia letakkan di rak paling atas agar tidak terkena cipratan minyak. Besok pagi ia akan membuat sup ayam dengan wortel, seledri, dan kentang yang direbus hingga empuk. Ia akan menumis bawang putih sampai harum, menambahkan sedikit lada, lalu menyajikannya hangat untuk seorang anak yang membutuhkan pelukan lewat semangkuk masakan. Di balik kesederhanaan itu, Nadia tahu, hidup barunya sedang bertunas. Pagi yang hangat di tanah Arab membuat Nadia kembali mengingat masa lalunya. Suara burung yang berkicau di halaman rumah besar itu seakan menyingkap memori ketika ia masih berada di kampung. Ia teringat jelas bagaimana tetangga-tetangganya dulu menatapnya dengan sinis ketika ia mengutarakan niat merantau. Ada yang sengaja tertawa kecil di belakangnya, ada pula yang terang-terangan meremehkan. Nadia itu mana mungkin bisa kerja di Arab, wong dulu hidupnya saja di dunia malam. Kata-kata itu begitu menusuk. Namun bukannya melemahkan, justru menjadi bara semangat di dalam dada. Setiap kali ia menyiapkan bumbu dapur, mengiris bawang, atau menanak nasi, wajah-wajah yang dulu mencibirnya kembali terbayang. Dari situlah Nadia menyalakan tekad. Ia ingin membuktikan bahwa Allah lebih berkuasa daripada ucapan manusia. Hari-hari berlalu, Nadia mulai menemukan irama kerjanya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyapu dapur, dan memastikan meja makan tertata rapi. Amir, bocah kecil berusia 8 tahun itu, semakin akrab dengannya. Ia sering menemaninya di dapur, bertanya ini itu dengan polos. "Kak, kenapa bawang bikin mata perih?" tanyanya suatu kali. Nadia tersenyum, lalu menjelaskan dengan sabar. Dari situ lahir ikatan lembut antara seorang anak yang butuh kasih sayang dengan seorang wanita yang sedang mencari arti rumah. Di sisi lain, pemilik rumah, Khalid, mulai memperhatikan. Ia kagum pada ketekunan Nadia. Tidak pernah sekalipun Nadia mengeluh meski pekerjaannya berat. Masakan yang disajikan bukan hanya sekadar makanan, tetapi seolah mengandung doa dan ketulusan. Khalid kerap berdiri di ujung koridor, memperhatikan diam-diam, lalu pergi sebelum Nadia sempat menoleh. Dalam hatinya tumbuh rasa yang belum berani ia akui. Suatu sore, selepas menyiapkan makan malam, Nadia duduk di teras samping. Ia menatap langit yang perlahan berganti jingga. Angin padang pasir berhembus hangat, membawa aroma tanah kering bercampur debu. Dalam hati ia berbicara pada ibunya yang sudah tiada.
"Ibu, lihatlah anakmu sekarang. Aku bukan lagi Nadia yang dulu. Aku hanya ingin mencari hidup yang halal, agar namamu tidak lagi ternoda oleh masa laluku." Air matanya jatuh perlahan, menyerap di kain sajadah tipis yang selalu ia bawa. Malam itu, Khalid mendapati Nadia masih duduk termenung di teras. Ia tidak berani mendekat terlalu jauh, hanya berdiri dengan jarak sopan. "Nadia," ucapnya pelan. Gadis itu menoleh, agak terkejut. "Apakah kau betah bekerja di sini?" tanya Khalid. Nadia menunduk, lalu menjawab singkat, "Alhamdulillah, saya betah, Tuan. Pekerjaan ini sudah lebih dari cukup untuk saya." Khalid mengangguk, namun dalam tatapannya ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada kalimat lain yang ingin ia sampaikan, tetapi ia tahan di kerongkongan. Malam itu, langkah Khalid kembali ke ruangannya, membawa sejuta pikiran yang bercampur dengan rasa yang mulai tumbuh. Sementara Nadia masuk ke kamarnya yang sederhana. Ia bersujud lama, melantunkan doa dengan suara parau. "Ya Rob, aku hanyalah hamba MU yang lemah. Jangan biarkan aku goyah, jangan biarkan aku kembali ke jalan yang kelam. Lindungi aku di negeri asing ini, kuatkan aku untuk terus bertahan." Air matanya membasahi sajadah, namun di dalam dadanya tumbuh keyakinan bahwa ia tidak sendiri. Hari-hari selanjutnya, Nadia semakin membaur dengan keluarga kecil itu. Senyum Amir yang tulus, perhatian Khalid yang diam-diam, serta doa yang tak pernah putus menjadi bagian dari kehidupannya. Dan meski cemooh dari kampung masih sesekali terngiang, kini Nadia tidak lagi gentar. Karena ia tahu, setiap langkah yang ia tapaki adalah bukti bahwa manusia bisa berubah, jika ia sungguh-sungguh mau memperjuangkannya. Malam kembali turun. Dari balik jendela kamarnya, Nadia menatap bulan yang bundar sempurna. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati. "Aku akan terus melangkah. Karena di balik semua cemooh, aku percaya ada jalan indah yang sudah Engkau siapkan, ya Allah." Pagi di rumah besar itu selalu dimulai dengan aroma masakan. Nadia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan penuh ketelitian. Ia mengiris bawang merah tipis-tipis, menumis dengan api kecil hingga harum semerbak, lalu menambahkan bumbu rempah yang ia bawa dari tanah air. Bau masakannya memenuhi dapur, merayap ke ruang makan, hingga membuat Amir kecil berlari sambil tersenyum. "Bau enak sekali, Kak Nadia," ujar Amir dengan polos. Anak itu duduk di kursi meja makan, matanya berbinar menunggu sajian hangat tersaji. Nadia tersenyum lembut, lalu meletakkan piring di depannya. "Ayo dimakan, Amir. Semoga kamu suka." Amir mengangguk bersemangat, lalu menyendok nasi dengan lauk ayam kecap buatan Nadia. Senyum puas anak itu membuat lelah Nadia terbayar. Khalid, sang pemilik rumah, berjalan masuk dengan langkah tenang. Ia menatap sejenak ke arah meja makan. Matanya singgah pada putranya yang tampak bahagia, lalu bergeser ke arah Nadia yang sibuk membereskan piring lain. Ada rasa hangat yang tak ia pungkiri. Bukan hanya karena masakan yang lezat, melainkan karena kehadiran Nadia membawa suasana rumah yang lama hilang sejak kepergian istrinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang semakin nyaman. Amir makin dekat dengan Nadia. Ia sering membantu di dapur, mengambilkan bawang, atau sekadar duduk sambil mendengarkan Nadia bercerita tentang Indonesia. "Negeriku indah, Amir. Ada sawah luas, laut biru, dan gunung tinggi," kata Nadia sambil tersenyum. Amir mendengarkan dengan penuh kagum, seakan membayangkan surga kecil yang belum pernah ia lihat. Khalid semakin memperhatikan hubungan itu. Ia menyadari betapa anaknya membutuhkan sosok ibu. Dan betapa Nadia, meski datang dari latar belakang sederhana, mampu memberi kehangatan yang selama ini hilang. Namun Khalid menahan diri. Ia memilih mengamati dari jauh, membiarkan waktu yang berbicara. Di malam hari, setelah pekerjaan selesai, Nadia duduk di kamarnya yang sederhana. Sajadah tipis yang ia bawa dari kampung selalu terbentang. Di sana ia melantunkan doa dengan suara lembut, penuh kerendahan hati. "Ya Rob, terima kasih Engkau pertemukan aku dengan anak yang manis dan rumah yang penuh kebaikan. Lindungi aku dari godaan dunia, kuatkan aku untuk terus menjaga amanah." Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang dalam. Suatu sore, ketika Amir sedang bermain di halaman,
Khalid menghampiri Nadia yang sedang merapikan dapur. "Nadia," ucapnya pelan. Gadis itu menoleh, sedikit gugup karena jarang mereka berbicara berdua. "Terima kasih sudah merawat Amir dengan baik. Aku jarang melihatnya setertawa ini sejak ibunya tiada." Nadia menunduk, suaranya lirih, "Itu semua karena Allah, Tuan. Saya hanya berusaha sebaik mungkin." Khalid menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu beranjak pergi. Namun kata-katanya malam itu membekas dalam hati Nadia. Ia merasa dirinya mulai dihargai, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai manusia yang membawa arti. Di balik semua itu, Nadia tetap menyimpan rapat masa lalunya. Ia takut bila Khalid mengetahui siapa dirinya dulu, maka semua yang ia bangun akan runtuh. Karena itu, ia hanya bisa terus berdoa, semoga Allah menutup aibnya, dan memberi kesempatan baginya untuk terus melangkah di jalan yang benar. Dan tanpa disadari, di rumah besar itu mulai tumbuh sesuatu yang berbeda. Kehangatan dapur, senyum kecil Amir, dan tatapan Khalid yang penuh arti, perlahan mengikat hati yang pernah hancur, menjadi utuh kembali. Hari demi hari berlalu, rumah besar itu semakin terasa hangat. Kehadiran Nadia seolah menjadi cahaya baru. Dapur yang dulu sekadar tempat memasak kini menjadi pusat kebahagiaan kecil keluarga itu. Senyum Amir yang selalu merekah setiap kali menyantap masakan buatan Nadia, membuat suasana rumah penuh tawa. Khalid, sang pemilik rumah, mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Setiap kali pulang dari urusan bisnisnya, ia selalu menantikan aroma masakan yang menggoda dari dapur. Dan lebih dari itu, ia menantikan sosok wanita sederhana yang sibuk bergerak dengan cekatan, wajahnya tenang, tutur katanya lembut, dan senyumnya tulus. Di balik diamnya, Khalid merasakan hatinya perlahan berubah. Namun rasa itu ia simpan rapat. Ia takut Nadia merasa tidak nyaman. Ia tahu Nadia datang dengan niat tulus untuk bekerja, bukan mencari cinta. Karena itu, ia hanya bisa memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana Nadia sabar menghadapi Amir yang kadang rewel, bagaimana ia dengan penuh kasih membimbing anak itu belajar membaca, dan bagaimana ia selalu mendahulukan doa sebelum memulai pekerjaan. Di kamar sederhananya, Nadia juga merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali berpapasan dengan Khalid, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa hormat, kagum, sekaligus hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia menahan diri. Masa lalunya masih menjadi bayangan gelap yang menakutkan. Bagaimana mungkin seorang duda terhormat bisa menerima wanita dengan sejarah kelam sepertinya? Suatu malam, setelah makan malam selesai, Amir tertidur di ruang tamu. Khalid berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Angin padang pasir bertiup pelan, membawa keheningan yang panjang. Nadia lewat hendak merapikan meja. Saat itu mata mereka bertemu. Beberapa detik yang hening terasa begitu lama. "Terima kasih, Nadia," kata Khalid akhirnya. Nadia menoleh heran. "Untuk apa, Tuan?" "Untuk semuanya. Untuk rumah ini yang kembali hangat, untuk Amir yang kembali tertawa, dan untuk kesabaranmu." Nadia terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, lalu berlalu dengan wajah bersemu merah. Malam itu, di kamarnya, Nadia bersujud lebih lama dari biasanya. Ia menangis pelan sambil berdoa. "Ya Rob, aku hanyalah seorang hamba dengan masa lalu penuh noda. Jika Engkau berikan aku kesempatan kedua, jangan biarkan aku terlena. Lindungi aku, ya Allah. Jika memang ada jalan baik di depanku, tuntun aku agar tetap berada dalam ridho Mu." Sementara itu, di ruang kerjanya, Khalid duduk termenung. Di atas mejanya terdapat foto almarhum istrinya. Ia menghela napas panjang. "Maafkan aku," bisiknya lirih. "Mungkin hatiku mulai condong pada orang lain. Bukan untuk melupakanmu, tapi karena aku tahu Amir juga butuh seorang ibu." Malam semakin larut. Dua hati yang berbeda latar, berbeda luka, kini perlahan dipertemukan oleh takdir. Meski keduanya masih menyimpan rasa ragu, benih cinta itu sudah mulai tumbuh, meski hanya dalam diam. Pagi itu, Nadia kembali menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengaduk sup ayam yang mendidih perlahan, aromanya memenuhi seluruh ruangan. Amir kecil berlari ke dapur dengan wajah ceria. "Kak Nadia, aku lapar sekali," katanya sambil tertawa.
Nadia tersenyum lembut, menuangkan sup ke mangkuk, lalu meniupnya agar tidak terlalu panas. Di balik keceriaan itu, ada pergulatan batin yang tak pernah lepas dari hati Nadia. Setiap kali ia melihat senyum Amir dan tatapan penuh hormat dari Khalid, ada perasaan hangat yang tumbuh. Namun bersamaan dengan itu, bayangan masa lalunya selalu menghantui. Ia khawatir, suatu hari Khalid akan mengetahui siapa dirinya dulu, seorang wanita yang pernah hidup di dunia malam. Setiap malam, Nadia bersujud lama di atas sajadah tipis peninggalan ibunya. Air matanya jatuh membasahi kain itu. Ya Rob, lirihnya, tutuplah aibku. Aku tidak ingin mereka memandang rendah aku. Aku hanya ingin hidup halal, bekerja dengan ikhlas, dan menjaga amanah yang telah engkau titipkan. Doa itu menjadi penopang hatinya, membuatnya tetap tegar meski keraguan seringkali datang. Khalid pun diam-diam bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia menyadari semakin lama, ia tak hanya mengagumi Nadia sebagai pekerja, melainkan sebagai wanita yang membawa ketenangan dalam hidupnya. Namun setiap kali rasa itu ingin diungkapkan, ia teringat pada masa lalunya bersama almarhum istrinya. Ia takut perasaannya justru melukai kenangan yang ia jaga. Karena itu, ia memilih menahan, membiarkan waktu yang berbicara. Suatu sore, Khalid memanggil Nadia ke ruang tamu. Nadia, ucapnya dengan suara lembut, kau sudah lama bekerja di sini. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu tetap bertahan meski jauh dari keluargamu? Nadia terdiam. Pertanyaan itu membuat dadanya bergetar. Ia tidak mungkin menceritakan seluruh masa lalunya, namun ia juga tidak ingin berbohong. Saya ingin hidup lebih baik, Tuan. Saya ingin membuktikan bahwa orang seperti saya pun bisa berubah. Saya ingin doa ibu saya didengar oleh Allah. Khalid menatap Nadia dalam-dalam. Ia merasakan kejujuran dari setiap kata. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, ucapnya lirih, seakan meneguhkan dirinya sendiri. Namun malam itu, Nadia tak bisa tidur. Kata-kata Khalid bergema di kepalanya. Ia takut, bila suatu hari Khalid mengetahui seluruh masa lalunya, maka semua akan runtuh. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan kelegaan, seolah Allah sedang membukakan jalan untuknya. Di balik doa dan rahasia, dua hati itu semakin dekat, meski keduanya masih terikat oleh ketakutan masing-masing. Tapi takdir seakan terus menuntun mereka, langkah demi langkah, menuju satu titik pertemuan yang semakin sulit dihindari. Hari-hari berlalu semakin akrab. Nadia tidak lagi sekadar juru masak di rumah itu. Ia menjadi sosok yang ditunggu Amir setiap pagi, tempat anak kecil itu bercerita, bercanda, bahkan menangis ketika rindu ibunya. Senyum Amir adalah hadiah terbesar bagi Nadia, bukti bahwa ia diterima tanpa syarat. Khalid pun semakin merasakan hal yang sama. Dalam setiap langkah Nadia, ia melihat ketulusan. Dalam setiap hidangan yang tersaji, ia merasakan doa. Diam-diam, Khalid tahu dirinya tak lagi sekadar berterima kasih. Hatinya telah condong pada wanita sederhana itu. Suatu malam, setelah Amir tertidur lelap, Khalid memanggil Nadia ke ruang tamu. Suasana rumah hening, hanya suara jam dinding yang terdengar. Khalid duduk di kursi panjang, wajahnya terlihat ragu namun mantap. Nadia, ucapnya pelan, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Nadia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Apa itu, Tuan? Tanyanya dengan suara bergetar. Khalid menarik napas panjang. Sejak engkau datang, rumah ini kembali hidup. Amir kembali tertawa, dan aku menemukan ketenangan yang lama hilang. Aku tidak ingin lagi melihatmu sekadar sebagai pekerja di dapur ini. Aku ingin engkau menjadi bagian dari hidupku, mendampingi aku, dan menjadi ibu bagi Amir. Nadia terkejut, air matanya seketika menetes. Ada bahagia, ada takut, ada syukur yang bercampur jadi satu. Dengan suara parau ia berkata, Tuan, saya tidak pantas. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya takut, bila engkau tahu, engkau akan menyesal mengatakan semua ini. Khalid berdiri, mendekati Nadia, lalu menatapnya dengan penuh ketegasan. Aku tidak peduli siapa engkau dulu. Aku melihat siapa engkau hari ini. Engkau adalah wanita yang sabar, yang tulus, yang telah mengajarkan arti rumah kembali. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, termasuk engkau,
Nadia. Nadia terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu bersujud di hadapan Allah dalam hati. Ya Rob, jika ini jalan MU, kuatkan aku untuk menjalaninya dengan ikhlas. Jangan biarkan aku kembali ke gelapnya masa lalu. Malam itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, rasa yang lama terpendam akhirnya terucap. Meski masih ada keraguan dan luka lama yang membayangi, mereka berdua tahu bahwa hidup baru sedang terbuka di hadapan mereka. Dan di balik pintu kamar, Amir yang terbangun sebentar melihat dari celah kecil. Ia tersenyum polos, seakan hatinya sudah lebih dulu mengerti bahwa sebentar lagi, rumah ini akan benar-benar menjadi rumah yang lengkap. Beberapa bulan setelah pengakuan hati itu, suasana rumah besar semakin berbeda. Senyum Amir makin ceria, tawa kecilnya terdengar hampir setiap hari. Nadia pun kini tak hanya dikenal sebagai juru masak, melainkan sebagai sosok yang memberi arti baru. Khalid tidak lagi menahan niatnya. Ia membicarakan keseriusannya pada keluarga besarnya, dan meski sempat ada keraguan, akhirnya semua merestui. Hari pernikahan pun ditentukan. Tidak ada pesta mewah yang gemerlap, hanya sebuah akad sederhana di ruang tengah rumah besar itu. Selembar sajadah terbentang, Al-Quran dibuka, dan beberapa kerabat dekat hadir sebagai saksi. Khalid duduk tenang, sementara Amir duduk di pangkuan pamannya dengan wajah penuh harap. Nadia mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya berseri meski matanya berkaca-kaca. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya Khalid lantang dan mantap. Saya terima nikahnya Nadia dengan mahar yang tersebut. Serentak semua saksi mengucapkan sah. Air mata Nadia pun jatuh deras. Ia terisak. Bukan karena sedih, melainkan karena takjub pada kuasa Allah. Wanita yang dulu pernah dicemooh, yang dianggap tak mungkin punya masa depan, kini resmi menjadi istri seorang pria terhormat, sekaligus ibu bagi Amir. Tangannya digenggam lembut oleh Khalid, seolah menegaskan janji baru, untuk saling menguatkan, untuk saling melengkapi. Amir berlari kecil menghampiri mereka, memeluk Nadia erat. Sekarang aku punya ibu, katanya dengan polos. Pelukan itu membuat semua yang hadir menitikkan air mata haru. Sejak hari itu, hidup Nadia benar-benar berubah. Ia tidak lagi dihantui masa lalu, karena Allah telah menutup aibnya dan membukakan jalan baru. Ia kini menjalani hari-hari sebagai istri yang dicintai dan ibu yang dirindukan. Malam pertama setelah akad, Nadia bersujud lama di atas sajadah tipisnya. Ya Rob, doanya lirih, terima kasih telah Engkau muliakan aku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Bimbinglah aku untuk menjadi istri yang sholehah, ibu yang penuh kasih, dan hamba yang selalu tunduk kepada MU. Dan di kamar yang sama, Khalid menatap istrinya dengan penuh syukur. Hidupnya yang dulu sunyi kini kembali lengkap. Rumah besar itu tidak lagi kosong, melainkan penuh doa, tawa, dan cinta. Pernikahan sederhana itu menjadi awal babak baru. Kisah dua hati yang pernah terluka, namun akhirnya dipertemukan oleh takdir dalam ikatan suci. Hari-hari setelah pernikahan berjalan penuh warna. Rumah besar yang dulu sepi kini dipenuhi tawa Amir yang makin riang. Setiap pagi, suara langkah kecil Amir yang berlarian di koridor berpadu dengan aroma masakan Nadia yang selalu hangat. Bagi Amir, ibunya yang baru bukan sekadar sosok pengganti, tetapi sumber kasih sayang yang tulus. Khalid pun merasakan perbedaan besar. Pulang dari urusan bisnis kini bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan saat yang paling ia nantikan. Menyaksikan Nadia menyambutnya dengan senyum sederhana, lalu Amir yang berlari ke arahnya, membuat Khalid merasa benar-benar pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi juga ke dalam kebahagiaan. Tetangga di sekitar mulai melihat perubahan itu. Dari luar pagar tinggi, mereka mendengar suara tawa, aroma masakan yang harum, dan kehangatan keluarga yang utuh. Kabar pun perlahan sampai ke kampung halaman Nadia di Indonesia. Orang-orang yang dulu mencemooh kini terdiam. Mereka yang pernah berkata, mana mungkin, kini tahu, bahwa tekad dan doa bisa mengubah jalan hidup seseorang. Nadia tetap rendah hati. Ia tidak membalas hinaan masa lalu dengan kesombongan. Ia hanya terus bekerja dengan ikhlas, merawat rumah, mencintai Amir, dan mendampingi Khalid. Di sela kesibukannya, ia masih menjaga sajadah tipisnya. Setiap malam ia sujud lama, bersyukur pada Allah yang telah memuliakannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu sore,
Khalid duduk di teras bersama Nadia. Angin padang pasir bertiup lembut, membawa ketenangan. Khalid menggenggam tangan istrinya, menatapnya penuh arti. "Aku tidak pernah menyesal memilihmu," katanya. "Kehadiranmu bukan hanya untukku, tapi juga untuk Amir. Engkau telah membuat rumah ini hidup kembali." Nadia menunduk, air matanya mengalir. "Saya yang berterima kasih, Tuan. Maaf, suamiku. Engkau menerima aku apa adanya, meski aku punya masa lalu yang kelam. Engkau membuat aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua." Khalid tersenyum, lalu mengusap lembut air mata di pipi istrinya. "Masa lalu sudah tertinggal, yang penting adalah hari ini dan esok. Selama kita bersama, insya Allah, kita bisa melewati segalanya." Amir yang sejak tadi bermain mendekat, lalu memeluk keduanya. Tawa anak kecil itu menggema, memecah senja yang tenang. Dan di detik itu, Nadia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari gemerlap dunia malam yang pernah ia jalani, melainkan dari cinta sederhana yang diridek Allah. Kehidupan mereka memang tak selalu mudah, tetapi setiap hari adalah bukti nyata bahwa doa seorang hamba, meski penuh dosa, bisa didengar oleh Allah jika disertai dengan tobat yang tulus. Dan Nadia, wanita muda yang dulu diremehkan, kini hidup bahagia bersama suami dan anak yang menyayanginya sepenuh hati. Saudara-saudaraku, dari kisah seorang wanita muda bernama Nadia ini, ada begitu banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik bersama. Kisah yang dimulai dari masa lalu kelam, berlanjut pada tobat yang tulus, lalu diwarnai cemooh tetangga, hingga akhirnya berujung pada kebahagiaan yang tak terduga. Semua itu bukan sekadar cerita, melainkan cermin bagi kita untuk merenungi arti kehidupan. Pertama, setiap manusia pernah berbuat salah. Tidak ada yang lahir di dunia ini dalam keadaan sempurna. Namun yang membedakan adalah keberanian untuk bangkit, keberanian untuk meninggalkan keburukan, dan kesungguhan untuk bertobat. Nadia yang pernah hidup di dunia malam tidak selamanya terikat dengan masa lalu. Ia berani menutup lembaran lama, lalu memulai halaman baru dengan niat yang benar. Dari sini kita belajar bahwa Allah Maha Pengampun, asalkan kita tulus memohon ampun dan sungguh-sungguh ingin berubah. Kedua, cemooh manusia tidak pernah menentukan masa depan kita. Berapa banyak orang yang akhirnya gagal karena terlalu mendengar ucapan meremehkan. Namun Nadia justru menjadikan hinaan sebagai bahan bakar semangat. Ia tidak membalas dengan kata-kata, melainkan dengan bukti nyata. Di Arab, ia bekerja dengan ikhlas, tekun, dan penuh kesabaran, hingga akhirnya membuktikan bahwa masa lalu bukanlah penentu, melainkan masa kini dan masa depan yang kita pilih. Dari sini kita belajar bahwa jangan biarkan kata-kata orang meruntuhkan niat baik kita. Ketiga, doa dan sujud adalah senjata terkuat seorang hamba. Dalam kesendirian, Nadia tidak pernah lupa bersujud di atas sajadah tipis peninggalan ibunya. Air matanya menjadi saksi bagaimana ia memohon kekuatan, memohon perlindungan, dan memohon ridho Allah. Dan doa itu tidak pernah sia-sia. Allah menjawabnya dengan cara yang indah, dengan mempertemukannya pada keluarga yang membutuhkan kasih sayang, dan dengan memberi jalan menuju kehidupan yang mulia. Dari sini kita belajar bahwa doa hamba tidak akan pernah tertolak, selama ia yakin dan ikhlas memohon. Keempat, cinta sejati tidak memandang masa lalu. Khalid, seorang duda beranak satu, bisa saja memilih wanita lain dengan latar belakang sempurna. Namun hatinya memilih Nadia, bukan karena harta atau rupa, tetapi karena ketulusan dan kesabaran yang ia lihat setiap hari. Khalid membuktikan bahwa cinta sejati adalah menerima seseorang apa adanya, bukan menghakimi siapa dia dulu, melainkan melihat siapa dia hari ini. Dari sini kita belajar bahwa kasih sayang yang tulus adalah ketika kita bisa saling menutupi kekurangan, bukan saling mengungkit kelemahan. Kelima, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Tidak peduli seberapa kelam masa lalunya, setiap manusia punya peluang untuk memperbaiki diri. Kesempatan itu datang dari Allah, namun kita sendiri yang harus berani melangkah. Jika Nadia tidak berani meninggalkan dunia lamanya, maka ia tidak akan pernah sampai ke Arab, tidak akan pernah bertemu Khalid, dan tidak akan pernah menjadi seorang istri serta ibu yang dicintai. Dari sini kita belajar bahwa kesempatan kedua bukan hanya soal menunggu, melainkan soal berani mengambil langkah dan berserah pada Allah. Keenam, kesabaran akan selalu berbuah manis.
Nadia sabar menghadapi cemooh, sabar bekerja dengan ikhlas, sabar menjaga rahasia masa lalu, dan sabar menunggu jawaban Allah. Dan hasilnya, ia diberi kehidupan yang penuh berkah. Dari sini kita belajar bahwa kesabaran memang berat di awal, namun hasilnya akan manis di akhir. Saudara-saudaraku, kisah Nadia adalah gambaran nyata bahwa hidup tidak pernah terlambat untuk berubah. Jangan pernah menyerah hanya karena masa lalu. Jangan berhenti hanya karena cemooh, dan jangan ragu untuk mengetuk pintu langit dengan doa. Karena Allah melihat usaha, bukan sekadar kata-kata. Maka mari kita ambil pesan dari kisah ini. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, pintu tobat selalu terbuka. Jangan biarkan masa lalu mengikat kita, tapi jadikan ia pijakan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Dan percayalah, jika niat kita lurus, jika doa kita tulus, maka Allah akan menuntun kita pada kebahagiaan yang bahkan tak pernah kita duga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kehidupan bukan tentang seberapa indah awalnya, melainkan seberapa kuat kita berjuang untuk menutupnya dengan kebaikan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk berubah, kesabaran untuk bertahan, dan keikhlasan untuk menerima setiap takdir yang Allah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, demikianlah kisah perjalanan hidup Nadia, seorang wanita yang berani meninggalkan masa lalu kelam dan memilih jalan tobat, hingga akhirnya Allah muliakan dengan kehidupan yang penuh cinta dan berkah. Dari sini kita belajar bahwa sebesar apapun dosa kita, seluas apapun kesalahan kita, pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi hamba yang benar-benar ingin kembali. Ingatlah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah jatuh. Kita semua pernah salah. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit, bagaimana kita memperbaiki diri, dan bagaimana kita menjaga hati agar tetap istiqomah di jalan kebenaran. Jangan pernah merasa hina karena masa lalu, dan jangan pula merasa putus asa, karena Allah melihat usaha dan kesungguhan kita, bukan sekadar ucapan bibir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar senantiasa menjaga niat, memperbanyak doa, serta tidak mudah meremehkan orang lain hanya karena masa lalunya. Karena siapa tahu, orang yang kita pandang rendah justru kelak dimuliakan oleh Allah, sementara kita yang sombong justru direndahkan. Mari kita akhiri kisah ini dengan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat, hati kita semakin tenang, hidup kita diberi keberkahan, dan langkah kita selalu diarahkan menuju jalan kebaikan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Elva Story dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir untuk menemani hari-hari kita. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.